Baik, nah malam hari ini seru kesaksiannya ya. Wah, ini seru kesaksiannya. Silakan Ibu Nika bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pras, terima kasih semuanya. Ya, yang seru Tuhan kita ya, karena Tuhan Yesus hidup kita jadi seru. Amin, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Veronica Violeta. Saya sudah berkeluarga. Saya tinggal di Jakarta, dan terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktu kesempatan untuk saya menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus di tempat ini. Baik, karena hari ini tema dari kesaksian saya adalah berzina dengan setan ya. Ya, sebenarnya saya juga tidak pernah bermimpi untuk menjadi untuk menjadi, pokoknya dari dulu saya ingin bercita-cita untuk menjadi seorang wanita yang sukses, saudara-saudari. Ya, memang waktu itu saya dari kecil kami keluarga sudah melayani Tuhan. Kemudian Papa Mama saya mengajarkan untuk bagaimana kita berkunjung ya jemaat, sampai saya memimpin pujian itu terakhir itu umur kelas 3 SMA. Setelah itu saya melakukan aktivitas, kesibukan, dan setelah itu saya tidak melayani Tuhan lagi. Ya, jadi yang saya kejar adalah saya harus sukses, saya harus punya semuanya. Jadi saya nggak boleh ada yang kurang dalam kehidupan saya waktu itu. Dan jadi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saya saat itu. Singkat cerita, pada tahun 2018 itu akhir Oktober ya, kami ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan bersama tim ya. Tim kami itu kurang lebih 5-6 orang lebih ya, kurang lebih 6 orang itu kami harus menyelesaikan proyek itu di salah satu pantai, mungkin kalau saudara-saudari tahu yang namanya Pelabuhan Ratu. Ya, disitulah tempat saya terakhir juga. Yang awal dan terakhir masa saat itu saya mulai diajarkan bagaimana saya mengenal, saya berdoa kepada setan Nyi Roro Kidul itu. Ya mungkin saat saudara-saudari tahunya Nyi Roro Kidul ya. Ya saat itu saya karena saya tidak tahu apa tujuannya, modusnya, tapi saya melakukan karena saya bekerja sebagai profesional aja ya, menyelesaikan dengan sesuai yang ada yang waktu itu saya kerjakan. Kemudian hari pertama saya diperkenalkan, saya berdoa dan saya ritual, kemudian dimandikan, dan setelah 5 hari kurang lebih saya seperti tertarik, Bapak Ibu. Jadi saya tertarik untuk kembali lagi bersama, bersekutu, berkumpul dengan orang-orang yang melakukan berdoa kepada setan Nyi Roro Kidul itu saat itu ya. Lalu kemudian saya selalu beralasan dengan keluarga saya. Saya bekerja, pulang pulang bisa seminggu 2 minggu. Karena mereka taunya saya selalu kerja. Dulu saya sempat di dunia entertain. Jadi mereka tahu saya sedang kerja. Jadi kalau pulang selesai baru pergi lagi gitu. Nah saat itu memang tidak ada yang tahu kondisi saya, apa yang saya kerjakan saat itu. Tapi tidak cuma di pantai Pelabuhan Ratu saja, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya tidak melakukan itu saja, tidak di situ saja, tapi saya pergi keluar kota juga. Salah satunya adalah di Surabaya. Basisnya, tempatnya, base campnya di situ saya lakukan di Surabaya. Dan tidak cuma di Surabaya, beberapa kota khususnya di daerah Jawa kami lakukan di situ. Jadi saya pulang pergi Jawa, Jakarta. Kemudian saya ditawarkan, memang setan itu menawarkan yang indah di awal. Saat itu saya memang sudah berkeluarga, saya sudah punya suami, tapi saya merasa kurang. Saya merasa ada yang kurang, saya merasa kurang bahagia dari ekonomi, semuanya, segalanya.
Dan apa yang ditawarkan saat itu saya diajarkan semuanya indah, indah, dan saya mengikuti ritualnya, saya mengikuti arahannya. Saat itu saya masih didampingi, ada yang namanya dukun itu dan pengikut-pengikutnya. Dan saya ikuti arahannya apa yang harus saya lakukan saat itu, dan saya menyembah berhala-berhala, saya menyembah patung-patung, bahkan saya juga berdoa di kuburan-kuburan itu, saudara, roh-roh yang udah mati gitu. Jadi saya berdoa dan saya itu diterima, mereka tuh istilahnya kayak apa ya, ibu-ibu ratu itu. Jadi menerima saya karena saya ramah, cantik. Jadi keluar masuk saya dikerjain sama roh-roh setan-setan itu. Keluar masuk saya bisa berganti-ganti, saya bisa menangis, saya bisa tertawa. Saya capek, saudara. Jadi setiap detik tuh saya, setiap menit, setiap jam saya lakukan itu, saya demi untuk mengabdi sesuatu, saya mengabdi sama setan-setan itu, karena saya kebutuhan saya banyak, baik saya meminta suami ya, cowok yang baru padahal saya udah punya suami, saya minta posisi keuangan, saya mau dapat lagi pekerjaan yang lebih lagi, pokoknya segala sesuatunya keinginan daging saya mau semuanya di tangan saya saat itu. Nah kemudian 2019 Juni saya mulai rasa takut, saudara. Saya mulai ada rasa ketakutan karena iblis itu kan tidak memberikan gratis, ya. Iblis itu tidak memberikan gratis. Ada yang diminta. Saya mulai rasa ketakutan karena nyawa yang setan mau. Saat itu saya tidak bisa komunikasi, saya tidak bisa sampaikan pergumulan saya dengan keluarga saya atau siapapun. Dan saya mulai ke kamar, saya nangis sama Tuhan, saya berdoa. Saya minta dukungan doa dari papa saya dan kakak saya, doakan saya. Mereka pikir saya sakit. Saya bilang saya belum bisa sampaikan saat itu sama mereka. Saya cuma minta didoakan. Saya menangis, saya berdoa saat itu, saudara. Dan saat itu masih susah untuk keluar dari ikatan iblis itu. Saya masih melakukan menyembah berhala. Saya yang masih menyakitkan hati Tuhan. Jadi saya lakukan semuanya, bahkan saya makan minum semua yang dikasih orang-orang itu ya. Dan saya lakukan itu, dan saya mulai dan saya juga ketakutan. Ada satu ayat yang membuat saya yakin ya. Ayat ini ada di Mazmur 16 ayat 1. Mungkin boleh sambil dibuka dan saya bacakan ya. Ini ada ayat firman Tuhan ini yang menguatkan saya. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saudara-saudari. Kebutuhan saya perlu Tuhan saat itu kan. Pertolongan saya kepada Tuhan. Karena saya belum bisa cerita sama orang tua, sama siapapun. Dan ayat itu sampai ke saya, firman itu sampai ke saya hanya berdoa sepenggal sesuai dengan firman itu. Tuhan jagai aku berlindung padamu. Saat itu saya masih lakukan ritual, masih lakukan seperti saya berdoa, masih lakukan di doa-doa di di kuburan, pokoknya segala macam itu saya masih lakukan itu. Masih susah, saya masih belum bisa keluar saat itu. Meskipun ayat itu sudah sampai, saya bilang, oke, Tuhan lindungi saya. Dan saya mulai terus waktu berjalan. Kemudian ada ayat lagi yang mengatakan, Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Disampaikan di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, saya dapat ayat itu menguatkan saya. Saya perkatakan saya tidak cuma baca saja, saya keluarkan dengan ucapan saya dan saya lakukan dengan perbuatan saya. Saya lakukan itu karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saat itu saya cuma bisa mengeluarkan ayat firman-firman itu, dua ayat itu yang saya pakai untuk melawan roh-roh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara itu. Saat itu saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya ke gereja, saya tidak meminta pertolongan dengan pendeta semua, tidak. Saat itu saya belum bisa lakukan, saya belum bisa terbuka saat itu. Kemudian terus ayat firman Tuhan ada lagi, Tuhan berikan lagi di Mazmur 46 ayat 11a.
Mazmur 46 ayat 11a. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 3 ayat itu saya dapat, saudara. Semakin lagi menguatkan saya. Saya hanya bisa tenang. Saya imani, saya yakini dengan ayat-ayat itu, firman Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya yakin saya bisa keluar dari lingkaran kuasa iblis itu. Karena kuasa firman Tuhan itu ya dan amin dan berkuasa. Dan saat itu yang saya hadapi bukan cuma roh-roh jahat udah raja, saudara, tetapi orang-orang juga yang sedang berhadapan dengan saya. Saya tidak tahu, saya hanya berjaga-jaga saat itu, saudara-saudari. Saya bisa 5 hari saat itu tidak tidur, karena saya berjaga-jaga. Saya sudah mulai mengenal Tuhan lewat firman Tuhan saat itu, dan saya berdoa. Tapi saya masih melakukan saat itu, masih saya datang ke gua-gua, bahkan saya dimandikan. Terus saya masih lakukan, tapi firman Tuhan ini sudah masuk ke hati saya. Waktu berjalan, saya dapat lagi, Tuhan sampaikan lagi, ini ayat yang menguatkan, dan sampai saat ini ya, ini ayat ada di Yesaya 41. Saudara, kalau bukan firman Tuhan, Tuhan yang katakan ini, saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti kalau bukan kuasa Tuhan yang menolong saya. Ya, Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 13, Tuhan katakan lagi, ya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, saya dapat ayat ini, semakin teguh iman saya, yakin, saya percaya Tuhan menolong saya, Tuhan memberi kemenangan buat saya. Meskipun saya menghadapinya sendiri dalam kekelaman saya, ketakutan saya, Tuhan sudah sampaikan itu sebelum saya keluar. Saya menghadapinya, saya melaluinya dengan tuntunan Tuhan. Dan akhirnya kemudian saya udah gak kuat, saya katakan sama Tuhan, mulai semakin dekat rasa ketakutan itu sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya capek. Tuhan tahu saya ketakutan sekali, itu saya bilang capek. Tuhan, sudah Tuhan. Itu di bulan November awal 2019, di awal November itu saya mulai katakan sama Tuhan, saya mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Saya mau tinggalkan pekerjaan saya yang dulu. Saya mau sungguh-sungguh ikut Engkau, saya sudah takut, sudah capek Tuhan. Dan puji Tuhan, saat itu saya tinggalkan semua, saya benar-benar ikut Tuhan, saya putuskan, saya janji sama Tuhan Yesus, saya bakar semua pemberian apapun yang pernah saya pegang, bahkan saya buang, saya putus kontak juga, semua HP, nomor, semua email, pokoknya saya selesaikan saat itu juga. Terus saya mulai seperti orang yang orang haus lapar rindu sama Tuhan. Saya dekat sama Tuhan, saya berusaha untuk dekat sama Tuhan, kan udah saking ketakutannya, saudara. Saya mulai sehari saya terus pokoknya belajar untuk menyembah Tuhan, memuji, bagaimana saya baca firman Tuhan, bagaimana saya berpuasa, saya hajar 40 hari ya, saya yang selama hidup saya lahir Kristen saya tidak pernah lakukan, saya lakukan saat itu. Terus hajar lagi 40 hari saya puasa, pokoknya terus. Tuhan bilang sama saya gini, saudara, saat itu ya, saya belum butuh pendeta saat itu. Saya tanya sama Tuhan, kenapa? Itu tidak ada jawaban lagi dari Tuhan. Bulan Juni 2020, Roh Kudus mengingatkan dan menuntun saya saat itu. Saya datang ke gembala saya di gereja saya di GB Puniat. Kemudian saya datang, saudara. Dan pas memang mereka, saya bertemu dengan mereka sepasang suami istri gembala di gereja saya, dan ada jemaat juga di situ. Lalu saya ngomong, saya sampaikan, saya terbuka sama mereka. Saya sampaikan semua
apa yang saya lakukan, kesalahan dosa saya, kekejian, kejahatan saya di mata Tuhan. Saya nggak malu, saya buka semua dari perselingkuhan, dari dunia malam, minum-minum, sampai saya aborsi, semua sampai kuasa kegelapan, saya nggak malu, saya telanjangi semua pekerjaan iblis. Karena itu kenapa saudara? Karena saya jauh dari Tuhan. Saat itu saya meninggalkan Tuhan, kesibukan saya, ya, dengan kesibukan saya, kedagingan saya, keduniawian saya. Gitu. Jadi saat itu saya ceritakan semua, saya didoakan sama mereka pelepasan 2 hari, saya udah nggak kuat saat itu, karena saya nggak pernah yang namanya, nggak tahu yang namanya pelepasan ya. 2 hari saya udah nggak kuat, saya udah oke, Tuhan dah, saya udah merasa plong, lega. Dan waktu berjalan, akhirnya waktu berjalan saya minta Tuhan, saya mau pelayanan. Saya rindu pelayanan. Dan saat itu masih belum waktu berjalan, baru waktu Tuhan kasih saya satu-satu pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan, baik di anak-anak penjara-penjara maupun ada persekutuan perempuan juga, doa kami semua Tuhan berikan secara satu persatu, dia berikan karena kerinduan di hati saya untuk melayani. Seperti dulu saya mau melayani, saya sekarang saat ini hidup saya ingin untuk Tuhan, saya mau melayani Tuhan, dan Tuhan berikan saat itu juga. Dan sambil waktu berjalan saudara, ada satu yang masih belum saya selesaikan. Waktu itu saya sempat masuk perceraian. Ada sidang, udah masuk sidang ketiga, sidang keempat itu terakhir saya pasti cerai gitu. Karena saya ingat firman Tuhan bahwa katakan hanya Tuhan yang memisahkannya, bukan kita manusia ya. Saya ngalah, saya mau nggak mau saya ngalah. Saya udah mengenal Tuhan, kita udah tahu Tuhan seperti ya, kita mengenal Tuhan lebih dekat terus ya, nggak berhenti. Saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadi saya harus selesaikan, saya tarik gugatan saya. Padahal saya lakukan cerita, tapi saya mengajukan perceraian. Sebenarnya fine-fine aja suami saya, tapi itulah kesalahan dari saya, jauh dari Tuhan ya, kedagingan saya, keduniawian saya seperti itu saat itu. Ya, setelah Tuhan proses semua, karakter semua Tuhan ubahkan. Oh, seperti ini, dan saya merasakan perubahannya bagaimana meskipun yang saya harus hadapi, luar biasa banget saudara, bagaimana saya harus menyangkal diri, bagaimana harus memikul semua itu benar-benar belajar Tuhan ajarkan. Dan saya akhirnya puji Tuhan pulihkan, akhirnya suami tidak di luar kota lagi, tadinya dia udah di Jogja ya. Saya pikir tiap tahun tuh dia kan karena ada dimutasi, dia harus siap-siap keluar kota, tapi saya cuma bisa berdoa, Tuhan kalau bisa deh suami saya di Jakarta, dan sampai saat ini dia tidak dipindah luar kota lagi, dia di Jakarta bersama kami. Tuhan pulihkan satu persatu, bahkan anak saya yang dari 17 tahun tidak bertemu, saya 2 kali menikah saudara ya. Yang pertama itu dia kehilangan papanya 17 tahun. Hanya butuh kurang lebih setahun saudara. Dengan cara Tuhan pertemukan anak saya dengan papanya. Itu bukan saya, tapi Tuhan yang mempertemukan. 17 tahun kedagingan saya dulu, keduniawian saya dulu mengatakan saya tidak mau mempertemukan anak saya yang pertama dengan papanya, papa kandungnya. Itu sampai mati saya nggak mau pertemukan, tapi Tuhan punya cara di balik setiap masalah saya yang saya hadapi, saya lalui, ternyata semuanya indah. Setelah Tuhan pertemukan anak saya yang pertama dengan papa kandungnya, saya merasa lega, saya bersyukur. Itu semua kehendak dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Ketika saya kembali, Tuhan berjanji dia akan pulihkan, dia pulihkan. Segala kutuk semua Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah bereskan, karena saya sudah kembali kepada Tuhan. Dia sudah menghapus segala dosa kita, karena kita sudah mengaku dosa. Kita berserah diri hidup kita, saya kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah mempermalukan, dia tidak pernah gagal dalam kehidupan saya dan saudara semua. Dan sampai saat ini saya bersyukur ada aja yang Tuhan ada aja Tuhan berikan, Tuhan pulihkan semua. Sampai sekarang pun saya terus belajar mencari kehendak Tuhan, terus mau menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan sampai akhir nafas saya, sampai waktunya Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa berikan kesaksian saya kepada saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Eli, Pak Fan, semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Bu Nika ya. Selama ini kita mendengar perselingkuhan antara manusia dengan manusia, ini perselingkuhan dengan itu ya, kuasa kegelapan ya. Jadi wah, luar biasa ini. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan sudah pulihkan. Sekarang bahkan keluarga semua sudah dipulihkan ya. Dan ini sekarang Nika ini mengambil bagian di dalam pelayanan juga sebagai worship leader loh ya, yang saya dengar ya, sebagai pemimpin pujian. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Nika yang sudah jadi berkat buat kita semua ya. Thank you. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.